Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, zat satu-satunya zat yang kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita menyembah, dan begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri. Betapa kehadiran kita di majelis ilmu setiap pagi merupakan buah dari iman dan Islam kita. Kita semua orang mendapatkan anugerah untuk memanfaatkan waktu, dan salah satunya dengan eh, menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah ilmu-ilmu yang dibagikan oleh para guru kita menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah Taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Taala untuk senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk daftar orang-orang yang jadi penegak sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan hingga akhir zaman ini disebutkan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi mencintai beliau, beriman kepadanya, dan juga tentu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita masuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari Senin, alhamdulillah tidak terasa kita kembali berjumpa dalam kajian Keluargaku Surgaku bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan mudah para guru kita, wabil khusus guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah ta'ala, selalu dalam keadaan lindungan Allah, dan juga untuk Allah limpahkan kesehatan dan juga keberkahan dan beliau, setelah juga istiqamah dalam dakwahnya. Hingga di pagi ini, tentu kita teringat dengan banyak hal yang belum kita kerjakan di keluarga kita. Salah satu tanggung jawab besar tentu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagian yang jadi amanah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita diberi amanah ini tentu ya harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada contoh yang patut kita ikuti kecuali adalah contoh dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah bersabda tentang muliakanlah anak-anak kalian dan eh, perbaiki atau perbaguslah adab mereka, maka sungguh inilah yang insya Allah akan dibahas di pagi ini. Tetap kita banyak menyaksikan di media sosial ya, berita-berita yang sangat mengenaskan seorang siswa yang kemudian eh, namanya bahkan ketika disiplinkan untuk hanya merapikan pakaian, kemudian malah mengajak berantem gitu ya, mengajak eh, memarahi sang guru gitu ya. Ini sebuah fenomena yang kita tutup miris ya. Eh, Pada orang tua juga kita melihat banyak anak kita kali yang kita lihat sebagian dari mereka yang kita lihat eh, begitu tidak beradabnya terhadap orang tua. Maka itulah, mudah-mudahan dengan hadir dalam majelis ilmu ini bersama guru kita, kita kembali diingatkan oleh kajian ilmu ini untuk sama-sama bagaimana menata adab untuk anak-anak kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak Habib? Alhamdulillah, bi khair biduaikum insyaallah. Masya Allah, Sehat Masya Allah. sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Gimana Depok, Ustaz? Alhamdulillah, udah beberapa hari ini tidak hujannya sedikit-sedikit, Ustaz. Kemarin sempat hujan, tapi ya, eh, kemarin tidak hujan, hari Sabtu sempat hujan sebentar gitu ya, insya Allah. Nggak tahu Bogor. Bogor tuh kan biasanya tiap sore hujan ya. Iya,
Makanya disebutnya kota hujan kan? Iya. Iya. Makanya plat nomornya F tuh, Apa hubungannya, Ustaz? kota Fujan. Maksa pagi-pagi. Kalau Depok katanya disebut kota petir, Ustaz. Oh gitu. Iya, karena Dapat memang petir itu luar ya. biasa petirnya banyak sekali di sini. Kalau hujan itu, Berarti Gundala asli situ ya? Asli iya Depok. ternyata katanya. Allah. Ya mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin, amin, amin. Kasih. Baik, Ustaz, tafadhol Nah, masykura dari jamaah yang dulu Allah, kita siapkan diri kita untuk sama-sama menerima sajian terindah di pagi ini, tentu sajian ilmu ya. Dan mudah-mudahan dengan sajian ilmu ini, selain tentu menyantap sarapan paginya yang tadi sudah dinikmati oleh Ustaz Dodi juga, kalau sama sambil menikmati sarapan paginya juga menikmati sarapan rohani kita. buat yang puasa mau puasa aja ya. Kalau yang puasa silakan puasa ya. Oke. Hari Senin sekarang ya, Masya Allah. Iya. Ya. Kalau Baik, Anda dapat sarapan dari Bu Sansan ini, Masya Allah. puding buah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi manisnya manis, manis bukan manis gula. Cukup cukup manisnya yang bikin aja katanya. Masya Allah. Baik. Tafadhol masykur Ustaz. Tayyib, syukran. Jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kesyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini maupun yang menyaksikan rekaman tayang ulang dari program kita ini, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan syafaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan kita doakan seluruh pengurus, pembina, dan seluruh jamaah beserta keluarga. Allah senantiasa rahmati, berkahi, dan terutama Allah limpahkan hidayah, diberikan inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa menghadirkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Dan kita akan membahas pagi ini adalah mendidik anak dengan adab. Artinya kalau mendidik anak dengan adab itu kitanya mesti punya adab dulu gitu ya. Dalam beberapa bagian kehidupan kita mesti memahami bahwa adab ini adalah bagian dari sebuah panutan yang akhlak dan apa ya, supaya nggak keliru, ada bagian yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan budaya. Nah ini mesti kita bedakan ya. Karena ketika kita bicara tentang budaya dan syariat, syariat sih tidak bisa dirubah, artinya baku dari sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentang adab ini menggabungkan antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gitu ya. Yang kemudian setiap kita kalau kita pahami bahwa
apa yang bisa kita hadirkan dalam mendidik. Itu kitanya, balik lagi, kitanya harus punya adab dulu, gitu ya. Artinya kan ketika adab itu bicara tentang etika dan sopan santun. Ini kan tanggung jawabnya eh, pembiasaan-pembiasaan yang orang tua harus punya, gitu ya. Artinya kalau kitanya sendiri seperti kebanyakan orang-orang Cina daratan gitu ya, yang nggak punya adab, nggak punya sopan santun gitu ya. Kalau kita lihat kamar mandi umumnya nggak pernah disiram, kemudian kotor, jorok. Ini katanya ya, saya nggak tahu, mohon koreksi saya kalau keliru. Di Itali bagaimana kalau nggak ada WC umum, terus kemudian orang bisa kencing sembarangan dan seterusnya. Belum lagi di Spanyol itu banyak apa namanya, banyak pencoleng gitu dan seterusnya. Tapi bukan berarti di Masjidil Haram tidak ada pencurinya. Di beberapa kasus yang saya temukan justru pencurinya dari Mesir gitu. Dia pakai pakai silet, apalagi tas-tas yang ringan yang bagus-bagus apa ya. Mungkin para para wanita di sini tahu jenis tas Longchamp gitu ya. Itu bahannya bagus, tipis, ringan, tetapi classy gitu. Dan itu dengan gampangnya kemudian disilet gitu, kemudian dirogoh dalamnya. Dan itu disilet vertikal. Jadi kalau dia digantung beratnya masih sama. Ketika disilet vertikal, didesak gitu ya, terus kemudian di tangannya udah masuk begitu, itu handphone, dompet, apa segala macam kan kepegang sama kita ya. Artinya kalau kita ngerabat itu, oh ini ini HP, ini duit, itu langsung diambil dan kemudian dia udah nggak tahu siapa. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah umroh yang saya bimbing biasanya, nggak usah belanja setelah sholat. Kok sholat aja, nggak usah bawa apa-apa. Gitu. Kan biasanya kan sholat terus pulangnya nanti nenteng gitu ya, itu kebiasaan banyak ibu-ibu. Atau malah belanja dulu sambil nunggu waktu sholat. Nah ini yang lebih parah lagi. Sehingga nggak fokus sama sholatnya, fokusnya sama belanjanya. Akhirnya pada saat iqomat sudah berlangsung, dia masih sibuk sama tentengan. Akhirnya kalau mau masuk ke masjid nggak bisa bawa tentengan. Syanta, maafi. Tas-tas nggak boleh masuk. Nah, kalau sudah begitu, ya akhirnya eh, ngakunya ke ustadznya, kami cuma dapat sholat di luar ustadz. Padahal belanjaannya yang lebih dipentingkan. Baik, kita mulai dari surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita hidupkan Al-Quran di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan, saya nggak maksa ya, tapi kalau antum-antuna kemudian enggan untuk membuka Al-Quran, ya bagaimana Allah mau bercengkrama dengan kita kalau kemudian kita nggak mau buka kalamullahnya. Jadi kan cara kita berkomunikasi dengan Allah. Tafadhal masykur. Siap, Kalau Bude. mangga deh. Surat An-Nahl ayat 78. Tafadhali masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Insya Allah. Jadi lahir dari perut ibu itu entah sesar, entah normal, pokoknya proses cengar, owek-owek nggak tahu apa-apa, nul pudul gitu. Terus kemudian Allah SWT berikan isyarat, yakni Allah jadikan setiap bayi itu punya pendengaran, penglihatan, dan nurani. Yang meskipun tunanetra, meskipun dia tunarungu, dia tetap punya pendengaran dan penglihatan. Organnya bergeser. Tapi nurani, afidah, otak kecil, otak besar, otak kanan, otak kiri maksudnya. Itu menjadi bagian yang Allah pastikan setiap orang pasti punya. Gitu. Seperti seorang apa namanya, seorang ateis ketika dia mengatakan bahwa Anda memaksa saya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Oh, Tuhan itu nggak ada kok. Terus
si penceramah muslimnya mengatakan bahwa Anda tahu nggak di kepala saya ada otak. Saya nggak tahu Anda punya otak apa enggak. Gitu. Bercanda ya. Artinya ya pasti ada lah otaknya gitu. Terus kok bisa ngomong, bisa berlaku, bisa berdiri, apa segala macam. Kalau bukan otak yang ngatur, apalagi. Gitu. Oke. Dia bilang dia mau objektif. Tapi ketika alam raya ini ada yang ngatur, masa nggak ada yang ngatur? Masa jalan sendiri? Maka Tuhanlah yang ngatur itu. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Artinya kita kembali kepada bagaimana Allah SWT menciptakan afidah, nurani. Hati nurani ini kalau kemudian kita pahami sebagai sebuah patokan seseorang memulai harinya, anak-anak kita yang nggak ngerti apa-apa diajarkan tentang adab, diajarkan tentang etika, diajarkan tentang sopan santun, diajarkan kalam jamil. Seperti gini, eh, amanah dari Allah Taala membuat mereka menjadi tetap senantiasa bersyukur. Dan adab ini tidak hanya mencakup perilaku sehari-hari, tetapi bagaimana integrasi antara syariat Islam, ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan budaya. Artinya kalau kita di Indonesia gitu ya, kan kalau di sekolah Jawa Barat terutama harus bisa bahasa Sunda gitu ya. Meskipun dia pindahan dari Batak sekalipun gitu ya. Dia orang Sulawesi harus bisa bahasa Sunda karena lingkungan mewajibkan anak-anaknya sekolah dengan muatan lokal kontennya adalah bahasa Sunda. Kemudian nilai gotong royong gitu. Hormat kepada orang tua. Ini kan umum ya sifatnya. Harmoni sosial yang kental dalam masyarakat Nusantara ini menjadi sangat luar biasa. Kita dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya menjadi sangat luar biasa kalau di apa namanya negara lain gitu ya. Itu kan kita bisa melihat bahwa misalnya contoh Amerika itu ada beberapa kebangsaan yang kemudian bisa apa namanya bisa bercampur dalam sebuah komunitas gitu ya. Contoh misalnya di Amerika yang zaman dulu itu Amerika Latin gitu ya. Amerika Latin mereka warnanya kayak kita gitu ya. Kulitnya sawo mateng gitu. Tetapi bicaranya beberapa tempat itu pakai bahasa Latin. Artinya Kolombia, Venezuela, terus tuh yang bawa-bawa tuh Brazil, dan seterusnya gitu ya. Itu bagian yang kemudian setiap kita bisa memahami Meksiko dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang saudara-saudara kita yang Hispanik itu ada beberapa kota yang kemudian juga punya pecinan, punya apa wilayah-wilayah Asia, punya wilayah-wilayah Cina. Dan di sana kalau kita pahami banyak juga yang kemudian punya eh, apa punya pusat-pusat apa Chinatown gitu ya, punya pusat Cina. Dan itu menjadi budaya yang dibawa dari leluhurnya kemudian dicampur dengan budaya setempat. Kemudian ada yang tergerus dengan cepat, ada yang kemudian masih menjaga tradisi dan seterusnya. Nah, ini bagian yang kemudian kita seharusnya berpihak kepada bagian mana yang sesuai dengan syariat, mana yang nggak sesuai dengan syariat. Artinya gini, berdasarkan ajaran Islam, pendidikan adab itu dimulai sejak dini. Dan contoh Rasulullah SAW adalah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang dan keteladanan. Kita mulai dari prinsip syariat Islam ya dalam mendidik adab anak itu. Dalam Islam kan adab adalah bagian integral dari akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, begitu kita tahu bahwa cara-cara mendidik dengan cara yang mulia di dalam menghadirkan adab di dalam Islam, itu kita mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan kondisi di mana setiap kita diminta untuk kemudian memahami secara utuh, seperti misalnya mengucapkan Bismillah. Ini kan bisa kita ajarkan sejak bayi.
mengucapkan bismillah sebelum makan atau sebelum aktivitas pada usia 2 sampai 7 tahun itu kan fokus kepada kebersihan seperti wudhu gitu ya. Kita ajarkan hormat kepada orang tua. Tuh, ada tante ini, ada bude ini. Salim dulu, salim. Pakai tangan bagus. Nah, ini bagian adab yang mau tidak mau setiap kita kemudian punya budaya. Yang jika ini tidak dilakukan, maka nanti kita akan anak-anak kita digerus dengan apa? Artinya, buat saya begini, kebayang nggak sih Pak Bu, kalau kita kemudian memulai hari dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah senantiasa menghadirkan kecintaan kepada kita dan ampunan dosa. Secara konsep besarnya gini, ketika seseorang memulai hari dengan menghadirkan sunnah Rasulullah SAW, maka selama itu pula dia akan berada dalam naungan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berikut dengan ampunan dosa. Mari kita lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Ini sebagai sebuah konsep besar mengapa kita melakukan ini, gitu ya. Ini yang kita mesti punya kerangka besarnya kita mengerjakan syariat yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW itu yang seperti apa? Mangga kalau ada yang sudah ketemu. Sudah, Ude. Silakan Teh. Ali Imran 31. Tafadhol. Uzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi kalau kita memulai hari dengan sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah SAW. Konsekuensi logis orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu ada berdua. Ada liputan rahmat sepanjang dia menjalankan sunnah itu. Dan kemudian dia mendapatkan ampunan dosa. Bapak Ibu kebayang nggak buka pintu pagi, buka jendela pagi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hawa yang masuk penuh dengan rahmat. Masya Allah. Ketika kita pakai baju, Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepanjang kita pakai baju itu ampunan Allah datang terus kepada kita dan rahmatnya nggak berhenti. Kebayang nggak sama kita? Bapak Ibu nyalain kompor, Bapak Ibu megang sapu, nyalain HP pakai bismillah, buka komputer pakai bismillah, mulai makan dan seterusnya. In every single detail kita mulai dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terbayang oleh kita seluruh kehidupan kita akan penuh dengan naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti pernah saya share bahwa ketika kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allah langsung memberikan perlindungan, langsung memberikan petunjuk dan mencukupi. Memberi petunjuk, melindungi, memberi kecukupan. Kurang apa kita? Tetapi begini, ada kalanya kita tahu doanya tapi kita lupa. Ini jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa ini saya yang lalai, Ustaz. Saya yang lupa, saya sering lupa soalnya kesibukan saya melenakan apal segala macam bla 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 ini itu. Berbagai macam alasan banyaklah digunakan gitu ya. Tetapi maksud saya gini, iya kalau kita yang lupa, bagaimana jika Allah yang melupakan kita? Kan sedih banget loh. Allah yang nggak ingin berinteraksi dengan kita. Apa bentuknya? Kita enggan buka Quran. Kita malas buka Quran. Padahal kalau ditanya apakah Tena dia petugas baca Quran? Enggak. Beliau ingin bersegera saja. Toh yang lain kalau mau baca silahkan, ayo rebutan fastabiqul khairat. Karena bicara pahala ya kalau bisa kita maruk sama cahaya, pahala ya saya nggak bisa nyalain Tena dia yang selalu senantiasa gercep untuk membuka itu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah, oke lah katakan nggak open mic, tapi ikut baca. Masya Allah, bayangkan Allah SWT sedang bercengkerama dengan Anda. Allah SWT berkomunikasi dengan Anda lewat ayat-ayatnya. Tetapi begitu pula, dengan ada orang di sekitar kita ini, dia mute,
Sementara dia sibuk merintahin anak buahnya, dia ngomong sama suaminya, dia apa segala macam. Sementara kajian berlangsung. Tetapi yang tampak oleh kita adalah fotonya eksis di Zoom, gitu ya, fotonya ada. Sementara dia melakukan kegiatan yang lain tanpa memperhatikan. Akhirnya apa? Hadis yang disampaikan dia cuekin. Ayat yang disampaikan dia abai. Artinya apa? Ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkomunikasi dengan kita, kita yang nggak mau. Atau ini bagian yang disebut sebagai bukan kita yang nggak mau, Allah yang nggak mau interaksi sama kita. Coba direnungkan. Yang mana nih? Kita nggak mau buka Al-Quran itu karena Allah nggak mau komunikasi dengan kita atau kita yang males. Jangan sampai kemudian Allah yang nggak mau interaksi sama kita. Waliyadzubillah. Oke, balik lagi pada permasalahan. Bahwa kita fokus kepada kebersihan seperti wudhu misalnya. Atau memberikan hormat kepada orang tua. Usia 7 tahun ke atas itu mulai perkenalkan sholat dan batasan syariat. Perbedaan adab laki-laki dan perempuan sudah mulai memisahkan anak-anak kita tidur yang laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan ini dengan mendidik cucunya Hasan Hussein untuk berdoa dan bersikap lembut. Dan kita tahu bahwa bayi-bayi yang baru lahir itu Rasulullah SAW selalu mendoakan itu kan bi kalimatillahi tammah wa min kulli ainin lam wa kulli syaitanin wahamah. Ada keinginan untuk kemudian senantiasa melibatkan Allah SWT dalam kehidupan mereka. Ini kalau batuk-batuk di close dulu ya mic-nya ya. Oh, ada babe tuh. Ahlan be. Masya Allah. Hayakumullah be. Ahlan wa sahlan. Tafadhol be. Hayakumullah. Wah, skedeng. Skedengnya kanan. Keren be. Lagi dengerin Ustadz, Fadl, ambil pakai baju, ambil lihat-lihat mana yang kurang ini. Fadl, Ustadz. Soal bully, Ustadz, Fadl. Masya Allah, Masya Allah. Bully, bagus nih Ustadz. Ini Ustadz, Ustadz Khalis nih selalu update. Iya, be. Jadi bicara tentang keteladanan, be. Kan Rasulullah SAW ngajarin kita dengan ya anak itu kan niru orang tua kan. Apel itu jatuhnya nggak pernah jauh dari pohon. Bagaimana seorang anak bisa ngebully orang tuanya, ngebully temannya karena orang tuanya bersikap begitu sama dia. Dia cari pelampiasan dan dia ngebully temannya untuk itu. Dan dia apalagi perawakannya tinggi gede bongsor gitu ya. Secara fisik dia matang gitu ya. Kelihatannya doang gede tapi bohong gedenya gitu ya. Itu yang kemudian menjadi bagian yang seharusnya setiap kita memahami bahwa anak-anak yang bongsor itu mesti ditanamkan adab supaya dia nggak serta-merta badannya Ustadz gede. tadi Ya. masalahnya Ustadz, dia bukan anak kita. Anaknya HP. Itu dia Ustadz, Anaknya TV. masalahnya dia bukan anak kita. Masalahnya dia anak orang. Ya. Ya, jadi masalahnya dia anak orang. Kalau saya Ustadz di sini bukan mengajarkan adab sama anak kita. Kalau saya ngajarin bulat. Oh. Kan itu sunnah juga. Jadi kita lihat posisinya. Mungkin kita ajarin akhlak buat tantenya, buat omnya gitu. Tapi kalau di sekolah saya ngajarin gulat Ustadz. Karena dia nggak diajar adab gitu. Jadi saya ngajarin gulat. Almarhum umi saya Ustadz, ya ketika dapat kabar ya kakaknya berantem, itu umi saya langsung bikinin telur setengah mateng pakai madu, adukin, suruh maju lagi Ustadz. Ini beneran Ustadz. Ini didoping ya. Beneran 100%. Wallahi beneran 100%. Jadi begitu pulang dapat kabar berantem, umi saya langsung bikinin telur kampung setengah matang, kasih madu, suruh maju lagi. Jadi begitu kita dididik Ustadz. Sebab yang kita hadapin ini bully. Nah, bully ini diajarkan oleh orang tua mereka. Gitu. Jadi kalau kita masih ngajarin
akhlak sama anak terhadap yang ngebully, karena anak kita jadi kalah terus Ustadz. Afwan. Iya. Iya. Jadi kalau saya Ustadz, berdasarkan pengalaman itu sekolah dulu saya bawa rantai Ustadz. Waktu saya Waduh. dibully saya sabar Ustadz. Sehingga besokannya saya nggak dibully lagi Ustadz. Karena topiknya ini bully. Kalau kita nggak ngajarin bully sama anak kita, maka anak kita akan terbully terus. Yang namanya bully akan terjadi sepanjang masa, sepanjang tahun, sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Apalagi akan datang, bulinya makin dahsyat, bulinya makin hebat. Sehingga yang kita perlukan didik anak kita adalah lawan. Kalau kamu kecil, bawa rantai. Kalau dia gede, bawa balok. Gitu. Ajak dia berdua, pojok, dan gebugin dia tanpa ada orang yang lihat. Dan itu beberapa kali saya lakukan sejak SD. Saya ingat namanya itu, yang bully saya namanya Hutapea. Gitu, Hutapea. Jadi ketika depan orang saya diam, di dalam tas saya itu isinya batu bata, Ustadz. Ya, ini cara bully, cara ngelawan. Ini penting. Penting pelajaran ini bagi ayah dan ibu hari ini di MKI ini, ya. Di dalam tas saya itu ada batu bata, Ustadz. Saya ingat batu bata muatnya 3 berjejer, saya masukin 3, Ustadz. Namanya teman saya Hutapea, Ustadz. Saya dibully, saya diam. Begitu nggak ada orang, udah sepi di kelas, dia lagi masuk, saya masuk duluan, saya ambil tas saya kepruk palanya, Ustadz. Dan itulah hari terakhir saya dibully kelas 4 SD. Begitu. Saya ingat juga ketika kalau keluar, kalau berenang di youth center itu Otista, saya suka dibully sama teman saya namanya Silaban. Ya, Silaban. Nah, itu saya dibully, saya tunggu sampai rame. Saya udah siap-siap, udah latihan di rumah. Beneran, Ustaz. Saya ingat banget, saya hantem itu Ustaz di halte bus ketika semua orang rame, ketika dia sedang meleng. Ya, yang bully saya namanya Silaban. Saya masih ingat namanya, alias Pulo Silaban. Itu saya tonjok Ustadz, ya, di depan semua orang sampai terguling, kemudian saya injak-injak Ustadz. Itulah hari terakhir saya dibully oleh dia. Dan 2 kejadian itu dua-duanya SD Ustadz, dan sejak hari itu saya tidak pernah ada lagi yang bully. Sebelumnya saya dibully Ustadz, nama saya Haikal, dipanggil Eben, karena Haikal bencong, Eben Haikal bencong. Karena saya nggak mau ngerokok Ustadz, karena saya nggak mau ngerokok, nggak mau berantem. Nggak mau main bola sama mereka kotor-kotoran karena umi saya sayang. Jadi sehingga saya dibully. Dan ketika saya dibully, itulah pelajaran dari umi saya, Ustaz. Ya, jadi bully adalah ada di setiap masa, Ustaz. Bully ada di setiap zaman dan waktu yang masing-masing kadar bulinya makin hari makin meningkat. Semakin akhlak nggak ada, semakin meningkat adab buliannya. Buliannya makin dahsyat. Maka yang perlu kita ajarkan, kalau saya Ustadz, bukan akhlak. Kalau saya Ustadz, saya ajarkan bawa golok kalau perlu. Kalau dia bawa golok, bawa rantai kalau perlu. Nanti kalau urusan polisi, kita damai saja di polisi. Sehingga anak kita menjadi jago. Nah, semua keluarga begitu Ustadz. Dan alhamdulillah kakak saya di SMA juga pada waktu itu saya dicuri sepatu saya di SMA. Ya, di SMA kakak sepatu saya dicuri. Nah, kemudian kira-kira pagi Ustadz, itu sebelum masuk dicuri. Siangnya kami bawa segerombol. Kebetulan kakak saya itu Lukman itu juara 3 nasional Kempo Ustadz. Kebetulan alhamdulillah juara dan 3 Kempo. Maka dia bawa satu grup teman-temannya, semua teman-teman Kempo di BS Batalion Siliwangi di Cililitan. Dia cari bersama saya. Mana dia orang yang ambil sepatu saya? Karena saya diambil keroyokan. Kalau sendiri saya lawan, saya ambil keroyokan. Maka kami datang ke sana, kami langsung sampai masuk koran dulu majalah Hai Ustadz, ada majalah Hai. Nah, itu ada sampai masuk majalah Hai. Katanya sekolah SMA 14, sekolah di Sarang Penyamun. Itu judul majalah Hai-nya. Tapi waktu itu kita samperin Ustadz, kita cari mana dia orang yang lawan. Dan itu juga hari awal-awal berakhirnya bulian terhadap sekolah kami. Jadi Ustadz, Rasulullah suruh mengajarkan anak kita bergulat, ada gunanya untuk itu. Disuruh ajarkan memanah, ada gunanya untuk itu. Berkuda dan berenang, ada gunanya untuk itu. Nah, saya mau kasih satu clue kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ajarkanlah anakmu keberanian. Di samping akhlak yang mulia dari Ustadz Dodi barusan, ajarkanlah keberanian. Jangan jadi penakut. Akhlak itu berarti menghormati, tepat. Memang itu yang diajarkan Rasulullah.
kepada Hah? Baca yang mana? Yang mana kelihatan palanya barusan istri saya ini. Ini apaan? Obat. Oh ya. Oh, vitamin. Mereka kali. Oh, D3. D3 buat anak-anak. Coba aja bagusan. Umur berapa? Oh iya. Oh, nggak tahu tuh. Oh iya. Jadi afwan untuk bapak-bapak ibu di sini. Ya, bully itu ada saat ini, sekarang, masa lalu, dan yang akan depan. Yang akan depan, akan datang itu terlalu terus terjadi bully. Bully semakin hari semakin meningkat. Bully semakin hari semakin hebat kadarnya. Boleh jadi anak kita, kalau kita nggak persiapkan, maka dia akan kaget menerima keadaan di luar sana. Ketika kita masih konvensional, maka akhirnya anak-anak kita mengalami satu kejadian yang bikin dia shock. Dia nggak dapat itu. Bagaimana? Kok dia begini nih orangnya? Dia nggak dapetin itu. Ada baiknya informasi itu segera kita berikan kepada anak kita, bahwa nak, kamu akan masuk sekolah. Di sana banyak orang baik, banyak orang jahat. Kepada orang baik, kamu lakukan baik. Kepada orang jahat, kamu baikin. Kalau dia nggak bisa, kamu harus lawan. Dan aku akan bekali kamu cara ngelawannya. Cara ngelawannya adalah nih. Orangnya gede, pakai alat kalau kamu. Ya, orangnya lebih hebat, pakai gitu. Orangnya hebat, nanti papa bawain orang lebih hebat lagi. Jadi, kami masih ingat, Ustadz, hari-hari kami setiap saat itu penuh dengan berantem di SD, SMP, maupun SMA. Tapi itu adalah ajang untuk membawa kita ais dan mulia, sehingga kita nggak lagi dibully. Karena mereka akan mencoba terus dan mencoba terus. Hari demi hari, masa demi masa, bulian akan meningkat. Saya punya kawan sekarang, ini bukan kejadian lalu, 2025 sekarang. Saya punya kawan, kebetulan kawan saya ini seorang wanita. Dan dia single parent ketika anaknya dibully melalui sosial media. Anak itu saya panggil, kalau kamu cinta sama anak kamu, mainlah ke rumah saya. Ya, ayo main ke rumah saya. Akhirnya anak itu main ke rumah saya ajarkan bagaimana cara melawan bulian. Lalu kemudian saya ajarkan di sosial media. Tadinya dia nggak mau keluar rumah, Ustadz. Ya. Dan yang bully ini adalah seorang laki-laki yang dulu pernah ditolak sama dia. Wah, Ustadz, saya puas banget ketika mengajarkan anak ini dengan penuh keberanian. Saya balas dengan sosial media, saya lawan, kemudian saya screenshot, saya cetakin, saya kasih ke dia. Ini kamu harus lempar depan mukanya. Ingat, saya bilang, lempar depan mukanya. Nggak boleh di tangan, nggak boleh di meja. Lempar depan mukanya. Teman sekampusnya, Ustadz. Sekolahnya SMA. Lempar ke depan mukanya, lempar depan mukanya. Ingat, saya akan laporkan kepada polisi dan kamu harus lemparnya ketika ada Pak Guru dan Bu Guru. Sehingga dia tahu apa yang dia lakukan kepada kamu di sosial media. Anak itu sekarang ketakutan dan kabarnya sampai anak laki itu sudah pindah sekolah, Ustadz. Karena ketakutan diancam sama si wanita ini. Dan itu yang saya ajarkan bahkan kepada anak orang lain. Nah, jadi dengan bulian ini kita harus hadapi dengan keberanian yang penuh. Ya, jangan cengeng, ya, tidak boleh pulang dengan mengadu, lawan dengan hantamanmu yang lebih hebat. Saya ingat ketika Cassius Clay itu dikeroyok dan diambil sepedanya oleh sekelompok anak muda ya di Bronx di Amerika. Apa jadinya kalau umpamanya si Cassius Clay dikatakan sabar saja nak, kata ayahnya? Apa jadinya? Tapi ayahnya berkata, get out, and never come back until you find your bicycle. Saya ingat kalimat itu. Ada tuh dalam buku The Greatest gitu ya. Find your bicycle until don't never come back, dia bilang. Jangan pernah balik sampai kamu menemukan sepedanya. Bagaimana cara ambil sepeda di antara orang bule yang tinggi-tinggi gede-gede itu? Maka si Cassius Clay ini belajar memukul tembok sampai tangannya luka. Dan kemudian si Cassius Clay ketika dia yakin sepedanya masih ada, dan dia ambil, dia hantam itu anak itu, dan kemudian terjungkalah si anak itu, yang lain pun lari. Dan kemudian si Cassius Clay ini mengambil kembali sepedanya. Dan dengan bangga dia pulang ke rumah. Setelah dia pulang ke rumah, kemudian dia dengan bangga, ayahnya berkata, you are the greatest. Hari itu you are the greatest menjadi pegangan tangan si Cassius Clay ini. Dan terus-menerus dia ucapkan, I'm the greatest, I'm the greatest. Sampai kejadian ini dia kelihatan oleh seorang yang namanya Cas D'Amato.
dan mengangkat dia sebagai seorang petinju, dan kita kenal dia adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Cassius Clay adalah Muhammad Ali yang bangkit dari bulian karena melawan. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, padukan apa yang Ustadz Dodi sampaikan dengan akhlak tadi, dengan apa yang saya sampaikan soal bulian ini. Lawan, hantam, kalau lebih gede bawa balok. Saya ingat itu, saya pernah ngemplang balok teman saya, itu gede banget. Saya kemplang balok, namanya Yasin Ustadz. Gede banget, paling gede di sekolah. Ikut-ikut bully, saya diam bawa palang pintu dari rumah, saya kemplang palanya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian sebagai balance daripada Ustadz. Masya Allah. Syukuran. Masya Allah. Kalau Ale mungkin terlalu manis kehidupan Ale di masa kecil itu, Be. SD itu Ale dicium-ciumin sama teman-teman tuh, Be. Jadi nggak ada tuh perang-perang karena memang semuanya asik, nggak ada bulian di SD itu. Dan ada yang berusaha dibully tapi biasanya cuma digibahin doang. Ada satu teman yang kupingnya infeksi, jadi dia apa namanya kalau orang Jawa bilang tuh coron gitu, Congean. congean gitu. Nah itu yang, tapi nggak sampai yang congean lo jangan, nggak pernah dipanggil sebagai conge gitu, tapi diomongin di belakang Jakarta keras Ustaz. Jakarta keras Ustaz. Tadi yang bully saya itu Hutapean, si Laban. Itu di Jakarta Ustaz, di BS, Batalion Siliwangi. SMA kami juga berat. Gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat bahwa sebegitu pentingnya kita mengajarkan adab ke anak, tetapi memang harus tadi ngelihat, bukan semuanya diratain, keplang-keplangin semua, enggak, tapi untuk yang bermasalah saja kan gitu. Jadi balik lagi, anak itu niru kitanya gitu. Kenapa anak itu bisa ngebully? Biasanya karena kita. Atau mungkin bisa gini, Be. Ada sesuatu yang haram dikonsumsi sama bapak ibunya sehingga anaknya jadi begitu, jadi tukang bully begitu, atau gimana, Be? Ya, artinya kita mesti balance ya, mesti balance. Jadi lihatlah sejarah gitu ya, lihat sejarah apa namanya bully ya, kan saya katakan balas dengan akhlak yang baik, kalau enggak balas begitu loh ya. Jadi memang harus dikasih contoh. Harus kasih contoh gitu ya. Jadi anak harus berani. Kalau nangis nggak boleh nangis, hantam lagi. Kalau umpamanya lebih gede, kita pakai alat nggak apa-apa. Nanti kan di polisi kita damaiin aja. Jadi anak itu mesti diajarkan dengan yang demikian begitu. Kalau umpamanya, iya, babe nggak bagus, kasih contoh. Harus Dewi, harus dikasih contoh seperti itu. Ya, nggak boleh kita menjadi anak yang lemah, cengeng, nangis, nggak boleh. Di wilayah Ustadz Dodi nggak ada yang seperti itu, di Jawa mungkin. Tapi di Jakarta nggak bisa. Di Medan mungkin, di tempat-tempat yang keras nggak bisa. Ya anak kita kesian, akhirnya mentalnya lemah gitu ya. Dan akhirnya di sekolah, di mana di masa depan, di masa dewasanya dia menjadi orang yang terus-menerus yang melemah. Ya harus kita lawan. Kenapa Rasulullah ajarkan gulat? Kenapa suruh gulat? Kenapa sering banget ya kalau antum baca sejarah itu Rasulullah SAW, ya kekerasan itu mesti dilawan. Ya kekerasan dengan kekerasan. Kalau Bu Dewi paham hadis, kekerasan itu lawan dengan kekerasan. Ya kecuali kalau umpamanya memang agak mampu. Ya kekerasan itu ada, Bu. Ya kekerasan itu ada. Ya ada. Anda tahu ketika dalam suatu saat Rasulullah menutup pintu-pintu Madinah dan melawan satu demi satu sahabat. Ketika itu Aisyah ngintip dan diomelin Rasulullah, suruh tutup pintunya. Ketika Rasulullah satu lawan satu, sahabat sama sahabat diadu masing-masing, harus diajarin sama Rasulullah. Bagaimana kalau umat Islam tidak wibawa pada zaman itu? Ya. Bagaimana umat Islam tidak melawan kalau umpamanya zaman itu? Lihat Hamzah. Bagaimana ketika Rasulullah dibully? Bagaimana ketika Rasulullah dibully? Apa kata Hamzah? Ana ma'indi Muhammad. Coba. Sekarang lawan saya satu lawan satu. Saya ada pada agama Muhammad. Satu lawan satu. Siapa yang mau? Coba. Bagaimana ketika Abu Lahab, Abu Jahal membuli ketika Rasulullah sama sahabatnya mau hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, Umar bin Khattab lalu berdiri di pasar dan berkata, siapa yang berani besok masih mau ketemu ibunya, besok tunggu. Coba. Bagaimana kewibawaan itu? Bilal mungkin nggak mampu melawan itu. Ya. Karena dia seumur hidup dibully sebagai budak. Jadi ada poinnya di mana umat Islam harus hebat. Ya, jangan memulai membuli. Tapi kalau sudah dibully, jangan diam.
karena akan membuat Anda melemah. Masya Allah. Begitu. Dan ketika kita ajarkan itu, Bu, kalau kalah kenapa? Enggak apa-apa. Kalah nggak apa-apa. Sehingga dia tahu banget bagaimana perasaannya kalau kalah. Asal jangan diam, nangis, cengeng, dan pulang. No, 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 no. No, no, no. Ya, no. Ketika Aisyah, anak saya, dibully, saya demi Allah saya suruh, Aisyah kan badannya gede. Jorokin sah, tindiin sah. Gitu. Ya, ya, nggak apa-apa. Kalah tuh nggak apa-apa. Ya, kalah itu akan berarti ya bawa alat aja kalau kalah. Ya, paling diaduin sama polisi kita damai gitu ya. Enggak, yang penting kita menang. Yang penting kita menang dan itu ada sebuah kebanggaan gitu ya. Saya ingat sekali ketika kakak saya ya di sekolah di SMP 49 almarhum meninggal belum lama Pak Rusdi itu dibully sama teman-temannya karena gurunya memberikan angka 5 ya merah. Dan dia menghadap kepada gurunya karena gurunya itu benar-benar membencinya. Memanggilnya rap gitu. Dan nggak ada kesalahan dan dia kebetulan memang juara terus di sekolahnya kakak saya yang namanya Rusdi itu. Dan kemudian gurunya seperti itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika dia ngadu ke rumah? Ayah saya dengan bangganya berkata, kamu berani sama gurunya? Oh berani, nanti waktu bagi rapot kamu gebukin gurunya. Dan gurunya pun dihantam. Saya sampaikan depan MKI begini nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena memang itulah lawan daripada bully. Akhirnya dia berantem dengan gurunya dan dia menang. Nah, namun kemudian ayah saya memindahkannya dari SMP 49 Jalan Raya Bogor ke SMP Muhammadiyah di Cawang. Mengapa? Karena dia udah berkelahi melawan guru sehingga dia harus dikeluarkan. Tapi itulah sebuah kebanggaan ketika gurunya tidak adil, manggil dengan kalimat yang nggak sopan, Arab, manggil nggak sopan dan dikasih 5. Ini sebuah bulian yang sangat dahsyat terjadi dari Pak gurunya. Dan itulah yang terjadi. Kenapa saya sampaikan ini berbeda dengan yang saya sampaikan hari-hari? Karena ini soal bully. Topiknya tuh soal bully. Ya. Gitu. Karena topiknya soal bully, maka ini yang saya sampaikan. Jadi jangan melemah, kita mesti kuat, kita mesti wibawa. Belajar dari sejarah ketika Rasulullah mengadu satu persatu sahabat-sahabatnya. Itu jendela Madinah ditutup. Ditutupi dulu dan mereka Rasulullah mau melihat. Ah, keren kan gitu. Keren banget diajarin gulat sama Rasulullah. Ya, diajarkan gulat sama Rasulullah. Demikian, kalau umpamanya kita tidak kuat seperti ini, maka nggak akan ada kejayaan. Ingat perang Khandaq, ketika turun seorang yang musuh dari kafir sana minta satu siapa yang berani dan sahabat masih diam semua. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib yang telah dilatih langsung oleh Rasulullah berani dan menghadapinya. Jadi kalau cerita heroik-heroik banyak sekali dalam Islam. Padukanlah. Jangan cuma mendengar cerita Nabi diludahin. Tapi bagaimana wibawa Nabi di depan, kok sama. Bagaimana wibawa Nabi di depan, pedang yang terhunus. Jadi balance. Ada ketika akhlak yang luar biasa, tapi ada ketika sahabat itu beraninya luar biasa. Jadi ketika balance ini, jadi kita bisa bersikap. Kapan kita berantem, kapan kita berakhlak, kapan kita memberikan suasana yang lebih baik atau menasehati dengan kebaikan. Jadi perlu seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf. Iya. Yang dimaksud babe adalah asyidda alal kufar ruhama bainahum. Jadi sama sesama muslim ya kita mesti saling jaga, saling sayang, tetapi ya kita mesti tegas. Tegas itu bukan berarti keras ya. Tegas itu dalam pengertian ya tadi seperti contoh-contoh yang disebutkan oleh babe. Saya setuju pada satu sisi. Sampai kerja Ustadz. Ya. Sampai kerja masih ada yang ngebully Ustadz. Masya Allah. Waktu awal-awal kerja. Ya. Itu saya katakan, apa namanya, saya datengin rumahnya di malam hari. Di malam hari. Ini Ustadz beneran. Bahkan ini dia di bagian inilah, kurir lah ya. Tapi posisinya baik. Supervisor. Itu membuli terus. Membuli terus karena saya S2. Dia S1. Ya, dibully terus, dia mencoba menghafal sehingga dicoba ngetes saya depan orang gitu ya. Lalu kemudian malam hari saya datengin ke rumahnya di Cawang Ustadz. Ini udah kerja, belum nikah. Ya, saya datengin rumahnya dengan baik, saya berkata, sampai kapan kamu begini sama saya? Ingat kalau saya lawan, saya jamin kamu kalah. Itu malam hari di rumahnya. Saya masih pakai motor, saya datengin rumahnya. Saya sampai kapan kamu begini sama saya?
Ingat kalau saya lawan, kamu kalah. Kalau kamu masih mau lanjutkan, silahkan. Kalau kamu mau berhenti, oke, jadi teman saya. Besokannya itu udah orang yang paling baik sama saya. Luar Jadi ada biasa. caranya masing-masing, ada caranya. Ya, Saya ingat banget ya. Nama orang itu bagaimana? Ingat sampai sekarang pun kadang masih pernah sesekali ketemu di sebuah acara, dia masih peluk saya. Tapi awalnya dia yang paling membenci. Tapi saya katakan malam hari di rumahnya, sampai kapan kamu begini? Ingat kalau saya lawan kamu pasti kalah. Jadi insya Allah. kita perlu seperti itu. Dengan wibawa, akhlak yang baik perlu, dengan keberanian juga perlu. Jadi besok kita lanjutkan soal bully yang lebih ramai lagi. Insya Allah, Be. Insya Allah, Be. Insya Allah lanjut Ustaz. Baik. Kalau saya pribadi dari sisi pengalaman sih nggak pernah sefrontal itu. Ada mungkin di SMA itu modelnya model senggol bacok, tapi ya sama sama teman sendiri yang sifatnya nggak brutal banget lah. Artinya ya berantem berantem gitu aja. Tetapi di masa kerja saya pernah menghadapi satu persoalan yang buat saya ini bukan masalah saya. Orang bermasalah sama saya itu urusan dia lah gitu ya. Jadi satu saat itu gini Be, saya diminta untuk jadi program director di sebuah radio. Nah sementara Nah, saya nggak tahu program director itu apa. hmm, Itu binatang apa program director itu. Begitu disuruh masuk dan kemudian saya coba, saya gampang saja melakukan pengukuran. Pengukuran yang saya lakukan adalah saya beri satu spreadsheet, saya bagiin ke semua orang di divisi saya karena saya mengaransemen kinerjanya mereka supaya harmonis. Saya kepengen lihat yang Anda kerjakan selama jam sekian sampai jam sekian itu apa saja tolong dituliskan. Sehingga saya tahu, oh ini beban kerjanya lebih banyak di reporter, maka produser harusnya bantu. Oh ini musik director bisa koordinasi sama orang traffic, sehingga operator bisa memberikan. Jadi sinkronisasi antara divisi yang saya bentuk itu bisa saya arrangement dengan bagus sebagai seorang pemimpin gitu ya. Tetapi apa nah, yang terjadi ada dua anak yang kemudian dia nggak mau bikin deh. Loh, nah, bagaimana saya bisa ngukur? Akhirnya sampai yang satu minta keluar, yang satu keluar juga. nah. Ngapain gue? Emang gue nggak kerja bikin begituan. Emang dipikir gue ngapain seharian? Apa nggak kerja gue? Apa dibilang gue nggak kerja? Kerja gue enak aja. Ngapain gue bikin begituan? Akhirnya keluar dua orang itu. Qadarullah wa masyafa'al, saya harus pindah radio, be. Saya harus Nah, pindah radio. Dan ketika itu sudah nggak jadi PD. Saya diminta untuk jadi penyiar di pagi, program pagi. Dia jadi produser di situ. Jadi dia naik level jadi produser, saya turun jadi penyiar. Itu habis saya dibully sama beliau. Itu dari mulai masih zaman SMS kalau dulu mah ya. Emang SMS dasar ya. emang dasar musang berbulu domba apalah segala macam ini itu. Apa yang Wah, Ustaz itu lakukan? saya ngikutin apa yang Rasulullah SAW katakan. Cintailah musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Nah, Yang saya lakukan adalah beli gorengan, sediain sarapan setiap pagi. Karena saya penyiar penyiar prime time pagi. Beli nasi uduk, bagiin. Karena di pagi itu biasanya ada satpam satu, ada OB satu, ada dia sebagai produser, ada operator satu, ada penyiar satu lagi, pasangan saya. Jadi beli enam tuh, beli enam buat kami sarapan. Itu betul-betul yang didorong, yang gini nggak sudi gue, nggak, jangan harap gue makan. Jadi pokoknya itu hinaan dan ih bener-bener kalau saya nggak sabar tuh mungkin udah gue tabok tuh karena perempuan kecil gitu, tengil gitu ya. Duhanya rajin, Be. Duhanya rajin tapi dia nggak pakai jilbab. Eh, Sampai akhirnya satu saat itu dia masuk ke ruangan siaran, biasa kan ngebrief. Pasangan saya di brief, operator di brief, nanti lagu-lagunya apa iklannya muncul di sekian apa segala macam kita akan wawancara sama ini. Satu kertas yang mau dikasihkan itu nggak dikasih, Be. Tapi dilempar. Itu iya salam. Ini kalau gue gampar selesai sih urusannya. Tapi enggak, saya jangan benar-benar dong. saya gitu aja udah. Saya ambil,
Terus kemudian itu terus berlaku kurang lebih sekitar 8 bulan. Cintai musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Cintai musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Cintai musuhmu, dia akan terus, itu yang terus saya ingat. Cintai musuhmu, dia akan jadi. Di bulan yang ke-8 saya baru belajar Islam nih, Be. Begitu belajar Islam saya berusaha untuk syiar dikit-dikit gitu ya. Dia langsung pagi itu nggak tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, mungkin Allah melembutkan hatinya. Dia samperin saya, dia pegang tangan saya langsung, loh, ini kan bukan mahram nih. Gitu. Terus saya langsung tarik tangan saya begitu, dia bilang, maafin aku ya. Ah, itu langsung saya yes dalam hati itu. Jadi Rasulullah SAW tepat. Bukan naksir sama Ustadz, bukan. Enggak. Dia ada pacarnya. Saya udah punya bini, Be. Udah punya bini. Dan bukan tipe saya juga, tengil begitu. Jadi kalau tipe ada kemungkinan Ustadz ya. Nah. Masya Allah. Jadi penanganan yang berbeda ini maka kita sesuaikan Bapak Ibu dengan pola yang bisa kita hadirkan. Ini udah Nah, masuk menit ke-29. Saya serahkan dulu ke Ustadz Khalis nih supaya kita berbagi rahmat lebih. itu. Saya 6:30 Ustadz Khalis, Mas Tayyib, Dodi. tayyib. Pagi ini rada padat. Ada Barakallah. sudah rapat sidang kabinet juga. Masya Allah. Izin, Barakallah. mohon Barakallah. doa Yasarallah. semua. Ya. Jazakallah. Fi Kita lanjutin amanillah. besok. Barakallah. Insyaallah, Be. Barakallah. Be. Insyaallah. Yasarallah. Amin ya Insyaallah. Maulana. Barakallah. Baik, baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Fi amanillah. Baik. Baik nih, Pak Wali sudah resen nih memanfaatkan sisa waktu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi momen untuk saling berbagi ini kita manfaatkan untuk saling berbagi rahmat. Silakan Mbak Oli. Ya Ustaz, tapi mungkin saya mau nanya ke Mbak B, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau udah ada idenya. Jadi saya mau nanya, kan saya juga sama kayak Ustaz Dodi, nggak terlalu brutal, nggak terlalu ada konflik yang bermakna lah waktu zaman-zaman saya sampai sekarang gitu. Jadi saya sebenarnya mau bertanya bagaimana cara meningkatkan kayak spontanitas berani gitu. Kalau misalnya dibully, karena kadang saya menjadi orang yang proses dulu. Oh mungkin dia kayak gini karena dia lagi stres atau apa gitu. Jadi mungkin dilihat orang lain kayak nggak ada Lemah. perlawanan. Iya, jadi padahal saya mungkin kayak merasa kan orang ya pasti ada alasan gitu loh. Ustaz. Jadi kayak gimana caranya gitu ya. Kalau misalnya diserang tuh bisa hot gitu, langsung kelihatan siap, kelihatan berani. Itu saya sangat nggak bisa, bahkan kayak verbal gitu tuh nggak bisa. Atau misalnya bahkan mungkin dari anak-anak gitu ya. Saya tuh orangnya gitu. Jadi itu aja sih Ustaz. Iya. Besok Bismillah. Iya, besok tanyain lagi ke Mbak B. Tapi kok dari saya, ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa man ra'a minkum mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi. Dia harus rubah dengan tangannya. Tangan di sini dimajas oleh beberapa ulama dengan kekuasaan, dengan aksi, dengan melakukan sesuatu, gitu ya. Tidak langsung main plok gitu, bukan. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam frase hadis itu, fa'ilam yastati, jika kau tidak mampu, fabilisan, maka kau ucapkan dengan lisan. Yang di frase ketiga, fa'ilam yastati, dan jika kau juga tidak mampu melisankan itu, fabiqalbihi, setidaknya dalam hati. Innahu ta'aful iman. Ini selemah-lemahnya iman. Artinya gini, ketika kita melihat ada kemungkaran, maka dalam konteks sabar yang sering saya sampaikan bahwa sabar menghadapi yang namanya kemungkaran itu atau kemaksiatan ya harus diperangi. Nggak bisa kita biarkan. Saya sayang sama jamaah-jamaah saya. Ketika mereka makan minum dengan tangan kiri, saya selalu ingatkan dengan cara saya. Gitu. Jadi makan minum pakai tangan kanan gitu. Itu tanpa harus saya punya guru yang sangat frontal, dia begitu ada jamaahnya makan minum pakai tangan kiri, itu langsung nggak pakai cerita macam-macam. Kan kita tahu ya hadisnya, janganlah makan minum dengan tangan kiri karena makan minum dengan tangan kiri ada perbuatan setan gitu ya. Itu jelas. Begitu ada jamaah yang begitu. Ini salah satu ustadz Allahyarham gitu ya.
Dia kalau begitu ada yang minum tangan kiri itu langsung nggak peduli dia jamaah baru, nggak peduli dia siapa gitu, pokoknya langsung tunjuk, setan. Nah, saya nggak punya hati untuk bisa langsung begitu, tapi saya benar-benar apa namanya eh, mengajarkan kepada kawan-kawan supaya tahu prinsipnya. Artinya gini, kalau saya tanya, mungkin nggak orang refleks pakai tangan kiri kalau minum? Coba. Enggak kayak. Nah, dalam bagian itu kan mestinya kalau orang refleks pakai minum tangan kanan, begitu tangan kiri, biasanya pasti kada lupa. Hmm. Atau dia belum sampai kepada pemahaman bahwa ini adalah larangan yang Rasulullah SAW mintakan kepada kita untuk meninggalkan. Larangan yang kita diminta untuk meninggalkan berarti kalau memang kita cinta sama Rasulullah SAW, balik lagi ke surat 3 ayat 31. Kepengen nggak kita dapat rahmatnya Allah? Kepengen nggak kita dapat ampunan dosa? Maka menghidupkan sunnah ini adalah bagian yang kemudian ketika ketika kita tahu bahwa ada orang yang berniat buruk sama kita, maka lihat dulu, ini mudaratnya besar nggak kalau dibiarkan? Atau mudaratnya harus dihentikan. Maka tadi, kalau bisa pakai tangan, tangan. Kalau bisa pakai lisan, nggak bisa pakai hati. Gitu. Setidaknya dalam hati itu ada dua, ada ngerundel sama ngedoain, gitu kan ya. Yang mana yang kita pilih gitu. Wallahu a'lam. Nanti besok besok ditanya lagi ke Babe. Yuni, tafadhali. Nuhun Ustaz. Mangga. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ana mau nanya, dulu itu anak-anak yang paling besar itu ketika umur 4 tahun, Ana tuh masih tinggal sama mertua. Jadi di sana itu ada apa sepupunya yang seumuran gitu. Nah sepupunya ini orangnya suka ngeledekin dia nih kayak gitu kan. Nah anak-anak nih dia kalem gitu, diem. Nah mungkin udah memuncak gitu karena dia udah dari kecil ya bareng gitu. Terus karena kita lantai 2, terus tiba-tiba dia dorong gitu itunya apa sepupunya. Itu aku juga kaget gitu kan, terus habis itu dia pun juga kaget kayak gitu. Saking udah marahnya gitu karena kan udah dari kecil ya diledekin terus. Dan dia badannya besar. Kalau udah ketemu mungkin udah kayak oh kok besar banget ya. Mungkin Mbak Nadia udah ketemu ya itu emang besar gitu. Terus semenjak itu aku nggak marah tuh, aku bilang kenapa bang kayak gitu. Dia cuma nangis kayak itu diem. Akhirnya ketika dia udah sekolah itu kan umur 4 tahun ya. Ketika dia udah sekolah dia nggak berani ngelawan siapapun karena dia besar kayak gitu. Karena aku waktu itu nasihatnya abang jangan begitu, abang tuh lebih besar daripada sepupumu kayak gitu. Saya sepupunya kurus kecil kayak gitu tapi tengil gimana sih? Pas sekolah sampai ada cerita temennya apa iniin pensil ke tangannya sampai tangannya tuh luka, sampai temannya tuh nginjak kepalanya gitu kan. Itu tuh dia nggak pernah ngelawan udah. Terus aku bilang, "Abang lawan dong. Ya kan dulu kata Umi Abang nggak boleh ngelawan soalnya Abang gede badannya," gitu kan. Kalau misalnya Abang itu iya dilawan. Ya makanya kadang aku bingung gitu ngajarinnya gimana. Jadi tuh kayak sampai-sampai yang sekolahnya ini nih emang sekolah Islam banget gitu kan udah. Jadi Ya. kalau misalnya aku komplain ke gurunya atau anak aku komplain ke gurunya, dia cuma bilang gurunya, "Biarkan Allah yang balas biarkan Allah yang balas." Itu akhirnya aku pindahin anak aku sekolah. Gara-gara ya sebenarnya banyak banyak, banyak banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang menurut aku tuh nggak sesuai lah, akhirnya disuruh sabar, biarkan Allah yang balas nanti, kita hidupnya cuman bukan di dunia itu nggak gimana ya, pokoknya itu parah banget akhirnya aku pindahin. Anak aku jadi cengeng, udah jadi nggak berani Ya, ngelawan. ya, Ketika ya. main sama temennya, terus kayak tiba-tiba dia pulang nangis gara-gara diketawain kayak gitu. Kata Umi nggak boleh ngelawan, jadi aku kayak agak bingung gitu. Ya Iya. begitu loh, udah kayak aku Baik, pindahin. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sekedar nanggepin aja ya. Ini bukan mau apa komen atau apa. Sekedar sekedar mencoba untuk mencerna kalau misalnya begitu apa pilihan-pilihan yang bisa kita berikan ke anak. Pastikan anak terlatih untuk hal-hal yang dia bisa peka. Jika A maka B gitu. Kalau diperlakukan yang baik maka berbuat baik. Tapi kalau dia mulai kurang ajar ingetin dia. Nah, prinsip-prinsip itu mesti kita trial and error. Artinya gini, saya sering menggunakan
pola role play sama anak-anak saya. Jadi ketika mereka belum bisa ke mall, maka saya tiba-tiba jadi satpam. Bapak jadi satpamnya mall ya. Begitu masuk, pakai alat lapak. Tidit, tidit. Silakan Ibu, selamat siang. Mau cari toko apa? Oh, mau beli ini. Ya, dia role play. Ketika role play, dia mau cari. Oh ya, nanti Ibu lurus aja, nanti pakai tangga jalan nanti ke atas sebelah kiri Bu ya, adanya Bu ya. Gitu. Nah, dia pura-pura jalan gitu. Terus nanti saya ketemu, saya jadi satpam yang kedua gitu. Selamat siang Ibu, silakan. Nah, itu saya sambil ngajarin role play. Nah, sehingga dia ketika beneran masuk ke mall, dia tahu bagaimana dia bisa bersikap gitu. Nah, terus eh, ketika misalnya kami belanja ke supermarket atau ke hypermart gitu ya. Kan kita biasa bawa apa namanya? Bawa kereta dorong itu ya, bawa troli ya. Begitu bawa troli biasanya ada orang-orang yang kemudian teledor karena dia ngelihat sesuatu yang sesuai sama kebutuhan dia gitu. Terus kemudian dia dengan cerobohnya nabrak orang gitu. Itu ada orang-orang yang sikapnya, ih bukannya minta maaf gitu. Nah, itu anak saya biasakan untuk biasa mengucapkan, ih bukannya minta maaf gitu. Nggak sama sepupunya, nggak sama keponakan, nggak sama tantenya. Pokoknya kalau dia nggak minta maaf, kita marahin. Nah, itu seru tuh kalau yang modelnya begitu tuh. Jadi mesti dipilahin mana yang bisa dikasih maaf, mana yang mesti diingetin, mana yang mesti. Nah, itu kasih pola-pola yang memang harus dihadirkan untuk itu. Wallahu a'lam. Bisa. Terakhir Teh Nadia, Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan dulu saya waktu kecil nih, kalau misalnya ngaji gitu suka diisengin sama anak cowok, dilemparin cicak tapi dikeresek. Saya lawan lagi, lemparin lagi tapi nggak pakai keresek biar dia geli gitu. Akhirnya kan dia nggak gitu lagi. Nah terus adalah beberapa hal lagi gitu. Salah nggak kalau saya ngajarin anak kayak gitu juga gitu. Jadi urusannya, batasannya adalah ketika kita diusik urusan fisik, kita lawan. Tapi kalau bukan fisik, sekeras apapun urusan hati disakiti, kita nggak usah ngelawan gitu. Salah nggak saya ngajarinnya kayak gitu. Jadi kesentuh, lawan. Tapi kalau nggak disentuh, diem aja udah gitu. Gimana Ude? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, selama bukan fisik, kalau cuma diomongin, oke, fine. Itu nggak ada masalah. Nah, kita berlatih dengan pola-pola yang sangat luar biasa sekarang itu. Kalau gambarmu ada yang bilang jelek, oh ya mungkin seleranya aja nggak sama kita. Kalau menurut saya ini bagus. Gitu. Jadi being different is okay. Jadi kalau ada orang lihat bahwa ini kok ini nggak bagus, iya emang nggak bagus. Menurut kamu nggak bagus. Tapi menurut aku ini bagus. Selera kita bisa beda. Gitu. Dan kalau sudah eh, mulai apa? Mulai dia fisik, gitu. Kalau udah mulai fisik baru, gitu. Sampaikan kalau misalnya kita nggak bisa lawan sendiri, laporkan ke gurunya. Gurunya nggak tembus, orang tuanya, gitu. Kan kalau sama orang tua itu biasanya ya biasa. Ini umum ya. Kalau sama ibu udah, yang penting sabar aja. Kalau sama bapak enggak, balik, bales. Itu yang seru tuh, yang begitu-begitu tuh. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pemilahan-pemilahan di mana setiap anak punya ketegasan. Kalau ini sampai batas anu, makanya ada nggak bagian-bagian tubuh kita yang nggak boleh dipegang sama orang lain? Bagian dada nggak boleh, leher nggak boleh, pantat nggak boleh, punggung nggak boleh, gitu, pundak nggak boleh. Kalau cuma tangan, kepala, oke. Nah, itu bagian yang kemudian harus dilatih lagi, diingetin lagi, diingetin lagi, sehingga anak kita eh, aman dari situ. Walau alam besok kita ketemu lagi, kita bahas lagi, lebih seru lagi kata Babe. Mudah-mudahan masih panjang umur kita untuk membahas bahasan ini. Walau alam bisa pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Barakallahu fiik. Have a nice day. Baik. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Jazakumullah, pagi ini kita dapat pelajaran banyak ya, bagaimana kita menyeimbangkan ya, antara berperilaku halus, lembut, atau dengan adab dan juga keberanian.
Dan itu adalah juga sungguh diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW kita baca sirahnya memang beliau adalah jago gulat ya. Nah, begitu juga para sahabat Nabi ini memang luar biasa dan mereka adalah orang yang alim secara keilmuan dan orang-orang yang soleh secara pribadi, tapi juga Allah mereka adalah orang yang berani. Mudah-mudahan apabila kita punya anak laki-laki tentu mengajarkan anak-anak kita untuk berani dan dibekali dengan ilmu bela diri itu adalah hal yang kalau menurut saya itu menjadi bagian penting ya. Kalau kita lihat pelajaran-pelajaran di pesantren besar ini, para ulama juga adalah para guru besar bela diri ya, dan mereka adalah memang dalam menegakkan al-haq itu memang penting juga untuk memiliki kemampuan bela diri dan juga dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Mereka adalah orang yang berjihad juga seorang mujahid. Eh, apa dayanya kalau misalkan kalau kita lihat para mujahidin yang sekarang ini berjuang di Palestina, mereka tidak punya keberanian ya untuk melawan kezaliman, dan tentu inilah yang harus diajarkan untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini punya pemahaman terus mengalah tapi tidak mau untuk menegakkan kebenaran, dan inilah tadi yang sudah diajarkan oleh para guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menangkap hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh para guru kita, dan mari sama-sama kita untuk memperbaiki sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah untuk muliakanlah anak-anak kalian dan ajarin mereka adab-adab yang terbaiknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang diberi kemampuan oleh Allah untuk terus mewariskan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.